Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Nih ketemu sama pemuda-pemuda nih. Pemuda-pemuda yang produktif. Pemuda penerus bangsa yang optimis. Bagaimana sama-sama untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dilalui dari sejak dini. Dan saat ini mesin politik sudah mulai dihangatkan nih adik-adik ini atau abang-abang ini. Jadi ini kan 2022 ya. 2022 ada beberapa narasumber ini pemuda-pemudanya. Kira-kira mengenai politik ini gimana? Halo bro, gimana bro? Atau sampai dulu tuh gimana? Gimana? Lanjut dulu. Ini kan banyak pemuda-pemuda yang saat ini perlu diedukasi dan juga kita selamatkan dari giring politik yang tidak sehat. Dan bagaimana untuk menyelamatkan generasi-generasi tersebut, gitu loh. Gimana? Ya sebetulnya kan kalau kita ngomong masalah politik, selama ini kan konotasinya kan jelek lah di mata masyarakat. Padahal politik itu tidak selamanya jelek, karena di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara semuanya ditentukan lewat politik. Sebentar. Politik tidak semuanya politik itu jelek. Berarti tergantung politik itu mau diarahkan kemana, begitu? Ya, tergantung dari pemerannya dalam konteks ini, tergantung dari pelakunya mau diarahkan kemana. Karena memang semua politik muaranya nanti pada kebijakan. Nah, ya kita sebetulnya bangsa Indonesia ini kan sekarang masuk dunia yang produktif atau bonus demografi. Bangsa Indonesia saat ini kebetulan dapat bonus demografi usia produktif. Jadi menurut saya ya para pemuda sudah waktunya sekarang ini mengambil peran, dalam arti ya mereka harus melek politik, ya tentu politik yang sehat yang kemudian membawa kemaslahatan umat. Jadi jangan pernah alergi terhadap politik, karena sekali lagi urusan makan, urusan pulsa sekalipun semuanya ditentukan lewat politik. Sekarang ya. Apakah pemuda-pemuda yang saat ini yang lebih hangat dibandingkan pemuda-pemuda yang dulu? Apakah ini tidak lebih beringas apabila ini betul-betul mengetahui secara persis, oh berarti politik seperti ini, oh berarti seperti ini gitu Bang. Bagaimana? Apakah harus ada edukasi khusus dipupuk dari sejak dini gitu Bang? Ya makanya kan menurut saya semua elemen, baik itu politisi maupun semua elemen lah harus memberikan pendidikan politik kepada kaula muda agar mereka ini tidak terjerumus sehingga salah mengartikan politik. Yang kita khawatirkan adalah ketika mereka baru mengenal politik, justru mereka tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mereka bukan memperbaiki keadaan, justru malah sebaliknya. Oh begitu. Iya. Artinya lebih parah lah daripada generasi sebelumnya. Jadi harus pandai-pandai mengimbangi dan juga peka dalam hal politik itu. Ya intinya harus banyak belajar. Banyak belajar. Harus banyak belajar, itu kuncinya. Kata kuncinya itu. Kan idealis mereka bagaimana? Nah makanya kita berharap para pemuda kita ini kan masih sangat kuat idealismenya. Oleh sebab itu jangan pernah lah mereka ini larut dengan politik praktis atau pragmatis sehingga mereka kehilangan jati dirinya, sehingga idealismenya nanti akan tergadaikan. Makanya harus banyak belajar, harus paham situasi dan kondisi sehingga mereka tidak terjumus dengan keadaan yang tidak bagus lah untuk masa depan mereka. Kalau menggadaikan idealismenya berarti sama saja dengan menggadaikan akidah dong. Idealisme dengan akidah ada dua hal. Ada dua hal ya. Yang menurut saya pribadi ini berbeda. Mohon maaf kalau salah nanti dikoreksi ya. Mohon maaf ya. Sama-sama itu. Oh gitu ya. Kalau akidah ini kan lebih kepada suatu keyakinan terhadap suatu keyakinan yang dia yakini
antara dirinya dengan yang maha kuasa. Kalau idealisme ini kan tentang suatu apa ya, keyakinan yang dia apa namanya, yakini benar, apa ya istilahnya ya kalau idealisme itu ya. Ya kata kuncinya itu sesuatu yang dia anggap benar kemudian dipertahankan, tidak kemudian terpengaruh oleh apa namanya pemikiran orang lain atau pengaruh orang lain. Jadi harus punya prinsip sendiri. Harus, pemuda harus punya prinsip, karena kalau sudah tidak punya prinsip ya mereka akan terombang-ambing. Harus punya prinsip sendiri dan harus pandai-pandai mengamati dalam situasi apapun gitu ya. Jelas. Ya, sekali lagi pemuda ini kan apa namanya cara berpikirnya masih sangat apa namanya masih sangat dinamis, ya masih sangat Hangat gitu ya. hangat. Ya itulah harus banyak-banyak belajar. Jadi istilahnya ada opini apapun dari berbagai pihak, kita harus pandai-pandai jangan membeli kucing dalam karung atau memakan sesuatu yang masih mentah gitu. Jangan asal ini belum matang banget kita terima. Jadi kita ada opini apapun belum tentu gitu itu benar. Itulah posisi politik di era-era saat ini gitu ya. Ya namanya opini ini kan masih belum menjadi suatu fakta. Makanya jangan pernah terpengaruh oleh opini. Maka ya itu tadi kata kuncinya yang harus belajar kemudian telaah agar sekali lagi tidak apa namanya informasi yang diserap ataupun yang didapat itu tidak kemudian ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah gitu ya. Iya. Terima kasih Dimas. Siapa ini? Gofar, Gofar. Asli mana Bang? Dek. Sampang. Sampang Madura ya. Siap. Satunya ini kayak artis nih. Bang, mengenai politik ini kan 2022 ya. Sebentar lagi ini sudah mesin politik sudah mulai dihangatkan ini. Menurut panjenengan gimana? 2023, 2024 ini sudah action ini. Gimana menurut saya gimana untuk menyelamatkan generasi-generasi yang beringas seperti saya ibarat seperti itu? namanya dulu Bang. Nama saya Mahfud Hadi. Mana? Dari Sampang juga? Sampang juga. Gimana ini? Pendapat sampean gimana ini? Apa edukasi lah, pesan moral apa gitu ya? Kalau pesan moralnya gini, bagaimana caranya Indonesia ini bersih dari koruptor? Itu pertama dimulai dari, Lebih beringas lagi di pemuda nih. karena menurut saya akar dari munculnya koruptor-koruptor di Indonesia itu adalah dari masyarakatnya sendiri. Salah satu contoh seperti ini. Di Indonesia ini kita cari di bumi manapun, di daerah manapun, nggak akan ada masyarakat yang membantu atau menolong atau memilih caleg ataupun pemimpin daerah Tidak sukarela. yang lahir dari rasa ikhlas dan Jarang sukarela. ya? Jarang gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Iya. Kalau ada itu berarti dia titisan dari malaikat itu. Kalau ada. Nah, dari akar ini kan Madura. itulah, ya. Saya mau bahasa Madura sedikit ya. Ada di media sosial ya. Cuma ajem tak nyolpek saya begitu gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalimat-kalimat ini bagaimana caranya untuk diminimalisir sehingga tidak terjadi kebiasaan bagi pemuda-pemuda generasi selanjutnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita sebagai eksekutor, sebagai pemilih sudah menjadikan hal seperti itu menjadi kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan Tertinggal pemuda yang akan mengganti posisi kita selanjutnya justru lebih Seperti itu juga. lebih beringas, lebih menjadi daripada kita seperti itu. Nah, maka dari itu jauhilah. Oleh karena itu apa itu, Pak? Jual beli ya? Perdagangan ya? Masa politik perdagangan. Perdagangan di sektor politik itu diminimalisir seminim mungkin.
sehingga kita benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar demi rakyat, yang benar-benar demi Demi rakyat perkembangan dan bangsa. kemajuan daerah. Ya, tapi jika kita justru Terbeli. permainan-permainan lama Ah. yang masih kita pakai dengan cara kita menjual suara, kalau nggak dikasih uang kita nggak mau memilih, nggak mau mendukung. Dengan tindakan-tindakan seperti itu justru kita menyuruh seseorang menjadi legislatif itu menyuruh menjadi koruptor. Setidaknya dia ketika sudah dia membeli ya dengan masjid tersebut dan berpotensi ingin mengembalikan modal, lalu sudah membeli seperti itu Iya, ya. karena memang mindsetnya kan pasti begitu. Begitu ya. Saya sudah beli, bagaimana caranya saya mengembalikan modal. Akhir-akhirnya berpotensi tertinggal nih, Akhirnya, tidak dihiraukan lagi nih. Kepentingan masyarakat justru tertinggal, terabaikan. Tidak dibangun-bangun nih sungai ini, ibaratnya nih. Jalan, iya intinya infrastruktur pasti tertinggal. Karena itu seperti itu. Dari Gitu saya. ya. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Jadi inti pokok dari narasumber yang di depan saya ini bahwa politik itu, ayo kita bersama-sama pemuda generasi penerus bangsa yang akan datang, jangan menelan mentah-mentah. Jadi sekarang ini opini kan luar biasa untuk menggiring opini dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya, ayo kita memilih pemimpin ini sesuai dengan hati nurani, jangan sampai kita akidah dan idealisme kita tergantikan oleh semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bang. Oke, terima kasih. Bro. Oke, kasih ya.